Ini adalah para hamba Tuhan. Musuh mereka adalah iblis yang mencuri, membunuh, dan membinasakan manusia-manusia yang tidak mempercayai Tuhan di bumi. Dia ingin membuat semua orang Kristen menjadi budaknya. Iblis menggunakan semua orang Kristen palsu untuk menyesatkan hamba-hamba Tuhan agar mereka tidak menjalankan rancangan Tuhan atas hidup mereka. Orang Kristen palsu salah satunya adalah orang Kristen yang mendua hati. Mereka melayani Tuhan dan iblis, padahal dalam Alkitab dikatakan seseorang harus melayani Tuhan saja. Di rumah Bapa. Dalam hadirat Bapa. Puspa, Ratih, dan Santika adalah hamba-hamba Tuhan. Mereka menanti penggenapan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Aku sudah muak, aku sudah menunggu penggenapan janji Tuhan untuk waktu yang sangat lama dan tidak ada yang terjadi. Doa-doaku tidak ada yang terjawab. Tuhan sepertinya tidak mendengar doaku. Aku lakukan saja rancanganku untuk diriku sendiri. Tuhan pasti mengerti kenapa aku berbuat demikian. Akhirnya aku bisa mendapat hamba baru, panggil para penangkap budak dan tangkap Santika. Para penangkap budak bergegas menangkap Santika. Sementara itu, Santika, jangan menyerah. Rencana Tuhan pasti terjadi dalam hidupmu. Maaf, kupikir aku jalankan saja rancanganku atas hidupku. Kau tidak bisa melayani Tuhan dan iblis. Kau mau kemana? Kau tidak bisa meninggalkan rumah Bapa begitu saja. Biarkan saja Santika pergi, sejak awal dia tidak pernah serius melayaniku. Roh Kudus, kita harus membuat Santika kembali ke rumah Bapa. Buat apa? Biarkan saja dia pergi dari rumah Bapa. Nanti bila dia mau kembali ke sini, dia bisa kembali. Setiap orang kuberikan kehendak bebas. Semoga Santika menggunakan kehendak bebasnya untuk kembali kepadaku dan bertobat. Ini adalah malaikat-malaikat yang menjaga para budak Tuhan dari para penangkap budak iblis. Santika memutuskan melayani dua tuan. Roh-roh jahat menguasainya karena dia tidak setia pada Tuhan saja. Para iblis penangkap budak menangkap Santika. Dia kembali menjadi budak iblis. Iblis membutakan pikiran orang-orang Kristen palsu sehingga melayani dua tuan. Tuhan haruslah menjadi satu-satunya tuan dalam hidup kita. Semua orang wajib memilih melayani Tuhan dalam hidup mereka atau iblis karena seseorang tidak boleh melayani dua tuan. Ratih dan Puspa bertemu Tuhan Yesus di rumah Bapa. Mereka menikmati persekutuan dengan Tuhan dan diberkati oleh-Nya. Banyak budak Tuhan menyerah mengikuti Tuhan. Mereka meninggalkan rancangan Tuhan atas hidup mereka. Sangat sedikit budak Kristus yang tetap setia pada Kristus. Banyak orang Kristen lelah menunggu penggenapan rancanganku atas hidup mereka.
Mereka memutuskan meninggalkanku dan menjalankan rancangan mereka atas diri mereka sendiri. Orang-orang ini berpikir mereka bisa tetap memasuki surga saat mereka menjalankan rancangan mereka atas diri mereka sendiri. Padahal di waktu mereka menjalankan rancangan mereka atas diri mereka sendiri, mereka menjadi hamba iblis. Ini Puspa dan Rati di mata Tuhan. Di mata manusia, Puspa dan Rati adalah hamba-hamba Kristus. Halo Puspa dan Rati, kalian masih ingat aku? Ini Santika. Dia seorang hamba iblis. Santika meninggalkan Tuhan dahulu dan belum bertobat. Aku sudah lama tidak bertemu kalian. Aku baru saja diangkat menjadi pendeta. Hor, aku berhasil. Selamat, apa yang kau mau lakukan sekarang? Aku mau menjalankan tugasku sebagai pendeta dengan sungguh-sungguh. Oke. Mimpiku adalah menunjukkan bahwa aku bisa berhasil ke semua orang. Aku bangga bisa menjadi pendeta. Aku akan melakukan banyak hal luar biasa selama aku menjadi pendeta. Aku bahkan akan mencoba menjadi kepala para pendeta di masa depan. Aku yakin mimpiku akan segera terwujud. Kekuatan wanita, kekuatan wanita. Maaf teman-teman, aku sangat bersemangat. Aku merasa sangat terinspirasi, aku bangga menjadi wanita. Haha wanita bodoh, itu yang ingin ku dengar. Kau jadi pendeta karena disuruh Tuhan atau tidak? Tidak, aku sendiri yang ingin menjadi pendeta. Kau harus berhenti menjadi pendeta. Pilihlah menuruti perintah Tuhan. Menurutku dengan menjadi pendeta aku telah melayani Tuhan. Yesus berkata banyak orang Kristen di dunia ini melayani Tuhan dan Mamon. Bila kita mengutamakan uang lama-kelamaan, kita akan membenci Tuhan. Dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan tidak ingin kita mengutamakan uang. Tuhan ingin kita mengutamakan dirinya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius 6 ayat 10. Banyak manusia di dunia melayani dua tuan. Mereka melayani Tuhan dan dirinya sendiri. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Matius 6 ayat 24. Yesus memperingatkan kita agar tidak melayani dua tuan. Kita harus melayani Tuhan saja, bukan Tuhan dan iblis. Menggelikan. Santika memilih melanjutkan melayani setan. Anakku, saat kau memilih melayaniku saja, kau adalah hamba di rumah Bapakku. I have decided to follow Jesus.